Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Stukon TV hadir bersama saya, Ramadan, dan kali ini saya tidak sendiri karena di sini telah hadir Saudara Ronaldo, mahasiswa dari Universitas Katolik Parahyangan. Selamat pagi Ronaldo. Selamat pagi. Kehadiran Saudara Ronaldo di kesempatan kali ini ingin menceritakan sedikit tentang topik seminar yang dibawakan pada semester ini. Saya akan bertanya beberapa hal mengenai penelitian yang dilakukan oleh saudara. Pertama-tama saya ingin bertanya tentang topik apa yang ingin Anda teliti. Jadi topik saya ini tentang pengaruh investasi, jumlah tenaga kerja, dan nilai impor terhadap produksi kendaraan roda 4 di Indonesia tahun 2000 sampai 2017. Apa yang membuat Anda tertarik untuk mengangkat topik ini? Jadi latar belakang saya menarik topik ini karena yang pertama, kontribusi industri otomotif terhadap PDB ini, terhadap perekonomian nasional ini besar. Lalu yang kedua, industri otomotif merupakan salah satu dari 5 sektor manufaktur yang sedang dipersiapkan menjadi industri pionir dalam revolusi industri keempat. Lalu yang ketiga, jika kita lihat, penjualan kendaraan roda 4 terus meningkat setiap tahunnya. Berarti produsen otomotif memiliki peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan produknya. 3 alasan tadi yang membuat saya tertarik untuk membahas topik ini. Dan saya menggunakan satu variabel dependen, yaitu produksi kendaraan roda 4 di Indonesia, dan 3 variabel independen, yaitu investasi, jumlah tenaga kerja, dan nilai impor. Baik, lalu apakah Anda menggunakan penelitian terdahulu pada penelitian yang Anda lakukan? Ya. Tentu saja saya menggunakan penelitian terdahulu. Saya menggunakan 2 penelitian terdahulu. Yang pertama, saya menggunakan penelitian dari Ardianto Eko Wahyu Nugroho yang diteliti pada tahun 2018. Beliau meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kendaraan bermotor di Indonesia tahun 2001 hingga 2005. Dan hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa variabel impor, penanaman modal asing, dan upah nominal berpengaruh secara signifikan terhadap produksi kendaraan bermotor. Sedangkan produktivitas tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan. Lalu yang kedua, ada penelitian dari Anindito Ajireswara, yang dimana dia meneliti tentang analisis faktor yang mempengaruhi output industri mobil di Indonesia. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bahan baku, modal, energi, dami krisis ekonomi, dan dami deregulasi 1999 berpengaruh positif terhadap jumlah output industri mobil di Indonesia. Saya makin penasaran, model apa yang Anda gunakan untuk penelitian ini? Ya. Jadi, saya menggunakan model ini. Bisa kita lihat di sini. Di mana produksi T adalah jumlah kendaraan roda 4 yang diproduksi per tahun dalam satuan unit. Investasi adalah nilai investasi per tahun dalam satuan US dollar. Jumlah tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja di sektor industri otomotif per tahun dalam satuan jiwa. Dan nilai impor ini adalah nilai impor kendaraan bermotor di Indonesia per tahun dari tahun 2000 hingga 2017. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda, Saudara Ronaldo, apa hasil dari penelitian Anda ini? Ya, jadi penelitian saya ini ketiga variabel yang saya gunakan, yaitu investasi, jumlah tenaga kerja, dan nilai impor, ternyata berpengaruh signifikan terhadap produksi kendaraan roda 4 di Indonesia. Jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikat masih dibutuhkan di industri otomotif agar industri dapat tumbuh dengan kuat. Oleh karena itu, kenapa tenaga kerja berpengaruh signifikan. Lalu investasi berpengaruh secara signifikan. Seperti yang kita tahu, investasi itu digunakan untuk membangun pabrik-pabrik baru, untuk produksi, efisiensi produksi, dan yang lainnya. Perusahaan dengan presentasi kepemilikan modal yang lebih tinggi
diduga mampu mencapai kinerja finansial yang lebih baik dengan pembangunan pabrik-pabrik baru yang tadi saya sebutkan, meningkatkan ekspor dan efisiensi produksi. Dan yang ketiga, nilai impor ini berpengaruh signifikan terhadap produksi kendaraan roda 4 di Indonesia. Kenapa nilai impor berpengaruh? Ya, karena Indonesia itu masih mengimpor bahan baku kendaraan bermotor dari luar negeri. Nah, nilai impor yang disebabkan karena Indonesia masih membutuhkan bahan baku dari luar negeri, karena Indonesia masih belum mampu untuk memproduksi memproduksi bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik yang memproduksi kendaraan roda 4 itu. Oleh karena itu, nilai impor berpengaruh untuk memproduksi kendaraan roda 4 ini. Sangat baik. Dapat saya simpulkan berarti sejauh ini industri otomotif memiliki peluang untuk berkembang karena permintaan dalam negeri yang terbilang cukup tinggi. Lalu Anda meneliti tentang bagaimana pengaruh investasi, jumlah tenaga kerja, dan nilai impor terhadap produksi kendaraan roda 4 di Indonesia, yang dimana ketiga variabel yang Anda gunakan semuanya berpengaruh signifikan terhadap produksi kendaraan roda 4. Betul begitu, Saudara Ronaldo? Betul sekali, Bung Ramadan. Ya, baik. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Stukon TV Bandung kali ini. Saya Ramadan, mewakili semua kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa.